Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi tentang ilmu tajwid Al-Qur'an, dan untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kenapa kita mesti belajar tajwid Al-Qur'an. Kenapa kita mesti membaca Quran dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang benar. Tajwid ataupun tahsin Al-Qur'an adalah satu penamaan yang hari ini sering kita dengar dengan belajar tajwid ataupun belajar tahsin Al-Qur'an. Secara bahasa, tajwid ataupun tahsin artinya adalah membaguskan ataupun memperbaiki bacaan, memperbaiki bacaan Al-Qur'an ataupun membaguskan bacaan Al-Qur'an. Selanjutnya, kenapa kita mesti belajar tajwid? Pertama, ini adalah membaca Quran adalah merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tentunya dalam ibadah ini mesti ada ilmunya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, ataupun membaca Qur'an dan bacalah Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 121 juga disampaikan, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, mereka membaca Qur'an dengan bacaan yang sebenar-benarnya, bacaan haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenar-benarnya sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar, tidak membaca Quran dengan bacaan yang baik dan benar, faulaika humul khasir, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa membaca Quran dengan bacaan tajwid yang benar adalah merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. Salah satu bukti iman kita kepada Quran adalah kita bisa baca Quran dengan bacaan yang baik dan benar, yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bacaan yang baik dan benar bukan sekedar iramanya bagus saja, tapi adalah bacaan yang fasih, hurufnya tepat mengeluarkannya, ataupun sesuai dengan makharijun hurufnya dan sifatul hurufnya, konsisten dalam bacaan panjangnya dan konsisten gunnahnya, sempurna harokatnya. Itulah bacaan yang disebut dengan bacaan yang tajwid. Selanjutnya, dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran, ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maka orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Quran. Kalaulah orang yang belajar Quran disebut sebagai orang yang terbaik, maka Quran adalah sebenarnya pelajaran terbaik yang Allah berikan kepada kita.
Hari ini ya Quran ya sudah mulai banyak dipelajari oleh kaum muslimin, namun masih banyak juga di antara kaum muslimin yang masih belum belajar Quran. Kalaulah kita boleh hitung, lebih banyak yang belum bisa membaca Quran dengan bacaan tajwid dibandingkan orang yang sudah bisa. Maka dalam mempelajari hukum tajwid pun ya kita tidak mesti mengetahui teori-teori tajwid dan mengenal istilah-istilahnya, karena mempelajari istilah-istilah tajwid ini adalah hukumnya fardu kifayah. Namun yang paling penting adalah kita bisa membacanya dengan bacaan yang benar, bacaan yang tepat, tempat pengucapannya, sifatnya, walaupun kita tidak mengetahui hukum dari bacaan tersebut. Karena mengetahui nama hukum dari bacaan adalah fardu kifayah, sedangkan membacanya setiap muslim wajib membacanya dengan bacaan yang tepat dalam tajwidnya. Selanjutnya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong para sahabat-sahabatnya. Salah satu sahabat Al-Qur'an adalah mereka yang belajar Qur'an lalu mereka mengajarkannya. Hari ini kita coba mulai belajar sedikit demi sedikit, dan insyaallah kita niatkan kita belajar bukan nantinya ketika kita sudah pandai untuk menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, tapi ketika kita sudah pandai dalam belajar Quran, dalam tajwid Al-Quran, kita niatkan kita untuk mengajarkannya agar semakin banyak kaum muslimin yang bisa membaca Quran dengan bacaan dan bacaan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang sama-sama kita pelajari. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan kita. Semoga dapat memotivasi kita untuk terus belajar Quran, dan belajar Quran tidak memandang usia, baik kita tua, muda, kaya, miskin, ya semuanya wajib belajar Quran. Bapak, ibu, bahkan sampai kakek nenek pun juga wajib belajar Quran. Sampai mati kita belajar Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.